Pria hanya ingin mengajak putrinya yang belum berpengalaman ke jalan-jalan. Tidak disangka mereka malah bertemu dengan dua preman jalanan yang ceroboh. Astaga, apakah kalian semua bodoh saat berjalan? Mau apa? Mau mulai perkelahian? Tolong perhatikan kata-katamu ya. Pergi sana, sialan. Meskipun penuh dengan kemarahan. Namun, karena putrinya masih di sampingnya, Laulay tidak ingin memperlihatkan sifat kasarnya di depannya. Maka dia hanya menganggap bahwa dia bertemu dengan orang bodoh. Lalu dia berbalik dan membawa putrinya meninggalkan jalan itu. Namun tak disangka hanya dalam beberapa saat, Laulay kemudian kembali menemukan kedua preman jalanan itu di tikungan berikutnya. Sedang dipenuhi kemarahan, dia mencari tempat untuk melampiaskan. Maka tanpa ragu, dia langsung mengantarkan putrinya kembali ke mobil. Kemudian dengan percaya diri, dia berjalan menuju dua preman bawahannya. Kamu mau apa, tua bangka? Hanya melihat si tua Lei mengeluarkan tendangan mematikan. Langsung menakut-nakuti seseorang hingga berlari secepat Usain Bolt. Melarikan diri dari tempat itu dengan kecepatan 100 meter dalam 9 detik. Lari saja, anak kelinci kecil. Menunggu Tuan Lei untuk kembali. Menemukan saksi di belakangnya sudah siap melaporkan. Terlihat dia tidak takut sedikit pun dalam keadaan seperti ini. Karena bagi Tuan Lei, membunuh dan melakukan kejahatan adalah hal yang mudah seperti makanan sehari-hari. Menagih hutang secara langsung telah menjadi tugas harian yang membuatnya bertahan hidup. Hari itu, dia pergi menagih hutang dengan seorang ajudan baru. Tanpa pengalaman, pemuda-muda langsung memukuli orang tersebut. Tuan Lei hanya diam-diam memperhatikan dari samping. Karena dia tahu, cara seperti ini tidak efektif bagi beberapa pembayar utang yang nakal. Tidak mengejutkan, segera setelah dipukul sebentar, tetap bertahan bahwa dia tidak berutang sedikit pun. Saya tidak punya uang sekarang, saya bersumpah. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Sudah berapa lama kau menikah, Terence? Ya, 12 tahun. Lihatlah dompetnya. Sang penggadaian masih menduga lawannya ingin melihat apakah dia punya uang. Lalu tanpa ragu ia mengeluarkan dompet yang lebih bersih dari wajahnya. Namun yang tak terduga, Laulay mengeluarkan foto keluarga dari dalamnya. Kemudian di belakang foto itu, ia menyalin alamat rumah lawannya. Kamu mau pergi kemana? Saya akan mengunjungi rumahnya sebentar. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saya akan memberikanmu uang. Baiklah, saya ingin melakukan hal yang benar. Oh, saya punya uang, bukan? Hanya saja aku harus pergi mengambilnya. Oke, tentu saja, tidak masalah. Ucapan yang diberikan oleh Laulay ini langsung membuat orang muda yang baru datang sukses menerima utang pertamanya. Namun sebelum mereka sempat berbahagia, sahabat akrab Laulay, Jige, tiba-tiba menemukannya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berkata bahwa dia dalam masalah besar dan perlu bantuan. Meminta dia segera kembali ke rumah bersamanya. Namun yang tidak terduga oleh Laulay, gas orang ini diam-diam menyimpan video porno aneh di rumah dan diketahui oleh istrinya. Mengundang Laulay datang hanya untuk menyerahkan kesalahan kepadanya. Jijik sekali, Lei. Mengapa kamu suka ini? Saya juga tidak tahu. Kamu suka kencing di wajah perempuan? Ini alasan istrimu menceraikanmu sudahlah. Meskipun ekspresi wajah Lei penuh dengan keputusasaan. Namun demi persaudaraan, dia harus menahannya dan mengambil kembali CD tersebut. Tanpa disangka, ketika hendak pergi, ia bertemu dengan saudara kecil Gas. Kamu suka, pipis, ya? Ya, bukan? Betul kan? Haha, mari kita pergi. Sudahlah. Melihat dihina oleh lawan sebelum pergi, Laulay dengan marah membuang CD ke tong sampah di luar. Namun tanpa disangka, baru saja dia pergi. Astaga, Gas benar-benar tidak berubah. Dia mengambil kembali DVD yang baru saja dia buang ke tempat sampah. Sepertinya kebiasaan aneh ini sulit dihilangkan begitu saja. Keesokan harinya, tiba-tiba, Laulay datang dengan wajah murka ke rumah sakit. Dia membuka pintu kamar. Dia terkejut melihat Gas yang dia obrolkan semalam. Sekarang, dia terluka parah dan terbaring di ranjang rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Paman kecil memberitahu Laulay. Malam tadi, mereka melakukan transaksi senjata dengan teman di rumah. Tapi entah mengapa tiba-tiba sekelompok preman masuk. Mereka langsung menganiaya Gas. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari dirinya sendiri, Gas mungkin sudah terbaring di peti mati sekarang. Laulay segera mengepal tangan kecil paman dan, tapi tidak menemukan tanda-tanda pertarungan di tangan paman itu. Dia langsung menyadari bahwa paman kecil tersebut sedang berbohong. Jadi, malam itu Old Lei menyusup ke rumah lawannya. Dia langsung tidak ragu, langsung memberikan tendangan di perut kecilnya. Kemudian 2 pukulan mengarah ke wajahnya. Lihatlah. Tangan yang terbiasa berkelahi terlihat seperti ini. Kemudian Old Lei menanggalkan celana kecilnya, mengeluarkan pisau dan mengancamnya di bagian sensitifnya. Barulah dia mengetahui pelaku sebenarnya yang memukuli saudara kandungnya. Saat itu dia sedang senang berbaring di rumah menikmati kebahagiaan. Apakah di luar jendela ada seseorang? Tidak, sayang, tidak ada orang. Terima kasih atas perhatiannya.